Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kuliah Tambahan. Di video kali ini kita akan memulai seri baru, yakni struktur data dan algoritma. Nah, struktur data dan algoritmanya kita akan melakukannya atau mempelajarinya dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Untuk ID-nya sendiri saya menggunakan Spider Anaconda teman-teman. Baik, saya buka saja ID-nya terlebih dahulu. Nah, di sini udah terbuka teman-teman. Nah, untuk seri pertama ini kita akan memulainya dengan sebuah tipe struktur data yaitu list. Nah, kita akan mulai teman-teman. Nah, di sini kita akan menggunakan list. Di sini kita akan membuat list, sebuah list. Misalkan kita berikan nama, yaitu listnya itu kita berikan nama listku misalkan. Kita isi dengan angka, ini tipe data integer boleh. Nah, misalkan kita punya sebuah list teman-teman, yaitu namanya listku, berisi nih ada 3 item yang ketiga-tiganya sama tipe datanya yaitu integer. Nah, begitu kita print kita akan lihat teman-teman gimana hasilnya. Listku. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman, hasilnya sama seperti ini. Nah, list juga bisa berupa berisi string tipe data yang lainnya, misalkan listku 2. Di sini saya buat list lagi, yaitu berisi sebuah string halo misalkan, halo Gerard misalkan, Gerard. Nah, kita coba mencetak isi dari si listku 2 ini. Nah, kita coba. Nah, bisa teman-teman ya. Nah, selain bisa tipe datanya integer dan juga string, kita juga bisa membuat list dengan tipe data yang berbeda-beda. Misalnya saya buat di sini listku 3, isinya gabungan antara tipe data integer, tipe data string misalkan. String kita coba misalkan namanya halo, sebuah kata halo maksudnya. Dan ada tipe data float. Float ini adalah hampir sama seperti integer ini angka, tapi bedanya sini ada tanda titik ini untuk menyatakan sebagai tanda koma. Nah, kita coba print, ini kita ganti ya teman-teman, jadi listku 3, kita print sini. Nah, bisa teman-teman. Nah, oh ya teman-teman, jadi list itu cara membuatnya itu kita pertama membuat nama listnya. Nah, setelah itu kita ini buat nih pakai tanda kurung seperti ini, kurung siku. Nah, setelah itu di dalamnya kita masukin item-itemnya ke dalam list. Nah, oke. Itu contoh bagaimana kita menggunakan list atau membuat list dengan tipe data yang berbeda-beda. Nah, selain itu, list juga bisa kita tambahkan. Kita juga bisa menambahkan item pada sebuah list. Dan juga bisa menghapus item pada sebuah list. Nah, misalkan di sini kita punya satu list saja teman-teman. Nah, kita tambahkan lagi. Nah, tapi nambahkannya kita nggak mau masukin dari ini langsung ke listnya sini, tapi kita buat sebuah perintah gitu kan. Nah, kita akan tambahkan nih kalau misalkan kita ingin menambahkan sebuah list, maka kita menggunakan fungsi append. Nah, kita coba saja.
Caranya tuh seperti ini teman-teman. Jadi kita ketik dulu nama listnya, terus titik. Nah, masukin fungsinya, append. Nah, masukin di sini angka atau item yang ingin kita tambahkan ke dalam list. Misalkan di sini saya mau masukin 5. Nah, belum terjadi apa-apa teman-teman setelah kita run, karena kita ngeprintnya sebelum perintah append ini dijalankan. Nah, kalau misalkan kita buat lagi sebuah perintah untuk mencetaknya, mencetak list. Nah, kita lihat perbedaannya teman-teman. Pertama, perintah list yang pertama ini, print listku ini, pertama mencetak ini. Isi list sesuai yang di sini, listku ini. Nah, setelah itu ada perintah listku, append 5. Jadi, kita akan menambahkan angka 5 ini ke dalam listku ini. Nah, setelah kita cetak, nah, terus berubah. Jadi, nambah 1 di belakang. Nah, untuk append ini kalau misalkan kita menggunakan fungsi append ini akan menambahkannya itu di belakang, teman-teman. Di belakang, di paling akhir. Nah, oke. Itu udah untuk menambahkan listnya. Nah, sekarang untuk menghapus item pada list. Menggunakan namanya fungsi pop. Nah, kita ketik seperti ini, teman-teman. Ketik lagi terus pop. Nah, bedanya pop ini mungkin dia tidak menggunakan parameter. Coba kita coba dulu. Jadi ini perintah cetak atau print yang pertama ini adalah mencetak isi list yang ini. Setelah itu print yang ini, print listku ini akan mencetak listku setelah ditambahkan dengan 5. Dan habis itu kita menggunakan fungsi pop untuk menghapus list. Setelah itu kita cetak. Bisa gaya. Nah, bisa teman-teman, kita lihat. Jadi kalau kita menggunakan fungsi pop ini, kita tidak membutuhkan sebuah parameter. Nah, otomatis si fungsi pop ini akan menghapus item atau data yang terakhir atau yang paling kanan. Nah, kita lihat di sini. Nih, print yang pertama itu yang ini teman-teman, hasilnya. Melakukan mencetak sesuai dengan isi listku yang pertama sebelum diapa-apain istilahnya. Nah, setelah itu kita menggunakan fungsi append untuk menambahkan isi list, ya kan? Kita append 5. Nah, terus kita cetak. Nah, kita cetak ini nih. Nah, fungsi cetak yang ini, itu yang ini teman-teman hasilnya. Nah, ditambahkan 5. Setelah itu, listku pop. Pop ini kan tadi menghapus. Nah, menghapus artinya ada item yang dihapus. Nah, item yang dihapus itu yang terakhir. Yang terakhir ditambahkan. Artinya, yang 5 ini. Nilai 5 ini. Makanya di sini kembali lagi seperti awal. Nah, begitu teman-teman. Oke, saya kira cukup teman-teman untuk materinya pada video ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka, silakan kalian komen di kolom komentar. Untuk video selanjutnya kita mau membahas tentang materi apa. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat.